Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah jumpa lagi di program Soleh Muslihun kembali bersama Ustadz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala yang sudah bersama saya di studio Taslih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih dalam serial Soleh Muslihun Ustadz, Mhm. ngobrolin tentang gimana jadi seorang muslim yang soleh tapi muslih juga Iya, sekaligus. iya. Eh, Langsung aja Ustadz, kita mau ngobrolin masalah apa sekarang di episode kali ini Ustadz? Kali ini kita pengen ngobrolin tentang irodah. Irodah, Iya, irodah tuh apa ya kalau kita diterjemahinnya? kemauan. Kemauan, keinginan gitu ya. Apa hubungannya keinginan ini dengan program besar kita atau tema besar kita soleh dan muslih Ustadz? Eh, Tentu setiap manusia pada dasarnya diberikan anugerah oleh Allah Ya, memiliki irodah, kemauan. memiliki kemauan, keinginan. Yang mana irodah ini adalah salah satu unsur untuk manusia itu bisa sukses lah gitu. Secara umum ya, kalau kita berbicara secara umum gitu. Mm-mm. Atau dalam konteks apa namanya, spesifikasi muslim yang ideal. Nah, kan muslim soleh muslih itu kan Ideal. adalah muslim yang ideal gitu ya. Nah, Hmm. kita bahas berulang-ulang sejak awal juga bahwa yang ideal itu ketika dia bisa berkontribusi Hmm. bukan hanya sekedar soleh pribadi, Tapi juga tapi bisa dalam tahap islah kan gitu. Artinya islah itu memperbaiki, berkontribusi, bermanfaat bagi orang banyak kan gitu. Nah, untuk bisa di tahap itu, ya. dia harus bagus secara kompetensi, kudroh taskhiriyah itu yang bahasa Arabnya kudroh taskhiriyah gitu ya. Ya kemampuan manajerial, kalau dalam bisnis dia harus pintar berbisnis gitu kan. Apalah itu gitu ya, bermacam-macam lah gitu ya, tapi intinya adalah kompetensi lah gitu, kudroh taskhiriyah. Yang satu lagi adalah irodah, dia harus punya irodah yang bagus, yang kuat, punya orientasi yang baik Itu gitu ya, mungkin yang lebih tepat tuh, orientasi gitu ya, orientasi. orientasi. Nah, ini makanya penting untuk dibahas gitu. Bahkan nanti kita akan dapati Al-Quran itu sebenarnya sudah notice kita banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang irodah. Oke. Yuridu wa yuridu wa yuridu. Banyak itu ayat yang Banyak sekali gitu. nyinggung tentang itu ya. Tentang irodah gitu ya. Artinya itu memang menjadi unsur terpenting dalam manusia. Yang mana irodah ini kan bisa dikatakan pisau bermata dua. Artinya dia bisa bermanfaat, Iya. bisa bernilai positif Mm. ketika memang dikembangkan, dididik, dirawat dengan cara yang baik, dengan orientasi yang baik, dengan apa namanya, tujuan-tujuan yang baik. Oke. Tapi bisa juga dia Sebaliknya. sebaliknya, nilainya negatif gitu kan. Dan itu semuanya kita punya ya, setiap dari kita. Punya, pada dasarnya punya. Oh, irodah tadi ya. Irodah itu punya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengembangkan atau bahkan kita justru mau menghancurkan, mau kehilangan dan seterusnya. Nah, kita mulai dulu deh dari irodah itu Definisi. apa, definisinya Ya, apa boleh, gitu. Nah, silakan. irodah itu secara bahasa gitu ya. Artinya adalah kalau coba kita definisikan, ini definisi yang agak sulit sebenarnya karena dia sesuatu yang abstrak kan gitu. Irodah atau keinginan, kemauan atau orientasi itu artinya adalah energi yang ada dalam diri manusia yang menunjukkan keinginan terhadap sesuatu lah gitu. Apa itu intinya? Tapi mudahnya beginilah, Dokter Maja menjelaskan, irodah itu Dorongan. terwujud, terlihat dalam diri seseorang dengan dua perilaku, Apa tuh? ghadab dan juga syahwah.
marah Hmm. ataupun syahwat. Syahwat itu dalam arti bukan syahwat artinya ini ya, syahwat apa namanya? Nafsu. Nafsu, bukan berarti nafsu yang sifatnya hanya Seksual. seksual gitu ya. Hmm. Tapi syahwat secara umum, Hmm. syahwat kepada makanan gitu kan. Iya betul. Itu juga termasuk syahwat gitu. Syahwat terhadap minuman, syahwat terhadap berpakaian gitu kan, syahwat terhadap hidup nyaman gitu kan. Itu juga Iya. syahwat gitu kan. Nah, itu adalah dua perilaku yang sebenarnya mencerminkan atau mewujudkan dari irodah itu gitu. Hmm. Ketika orang itu bersyahwat ataupun dia marah gitu, Hmm. itu sebenarnya dia ya itu irodahnya itu. Itu menunjukkan dia punya irodah gitu. Kalau disederhanakan gitu misalkan, irodah kalau dalam satu kata bisa diwakili gak? Ya paling itu ya keinginan, Keinginan gitu ya. kemauan gitu ya. Keinginan, kemauan eh ya kan sebenarnya orang marah itu kan ingin Iya, iya. atau enggak gini. Condong atau menolak. Setuju atau menolak. Oke. Itu sebenarnya juga irodah Itu itu. pilihan ya. Pilihan. Oh, Memang gitu pilih. pilihan betul. Oh, dia itu pilihan ya. Pilihan. Berikhtiar. Ikhtiar itu kan memilih gitu. Betul, betul. Pilihan gitu. Nah, masalahnya ini kita coba masuk ke kenapa penting, kenapa urgent kita membahas irodah. Karena yang tadi kita sebutkan bisa berpositif, bisa negatif. Iya. Positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa adalah demikian. Bisa jadi atau yang terbaik adalah ketika seseorang marah itu bisa baik. Iya. Ketika marahnya motivasinya adalah untuk menjaga gitu loh, nilai-nilai yang menyelamatkan kehidupan manusia. Bukan cuma agama nih, manusia secara umum. Manusia secara umum. Ya kan kalau kita sebenarnya berbicara tentang lagi bete nih ya, itu kan udah bukan masalah Lagi bete, oh lagi bete nih ya. penyimpangan Itu itu. kan bukan cuman masalah agama itu kan. Itu udah Kemanusiaan masalah ya. kemanusiaan tuh. Merusak Merusak keturunan. keturunan, merusak nilai bahkan sudah gitu Iya, kan. merusak akal sehat Akal gitu. sehat, merusak apa namanya? Aturan normal Iya. manusia gitu kan. Betul. Nah, orang marah kalau ada program perkataan atau penampilan yang berunsur lagi bete. Wah, itu irodah tuh. Oke. Dia punya irodah yang bagus berarti gitu. Itu marah boleh, tapi Bukan atas dasar apa? bukan cuman boleh itu bahkan wajib itu kan. Wajib ya Wajib malah. itu kan. Harus itu. Oke, berarti kan yang melandasinya apa gitu? Nah, itu yang melandasinya apa? Marah, apa yang melandasinya? Apa karena sangat pribadi atau karena sebuah Mhm, mhm, penyimpangan? mhm. Itu irodah tuh. Itu irodah tuh. Dan itu irodah yang bagus. Itu irodah yang bagus. Heeh. Oke. Dalam konteks tadi marah bagus. Ya, masuk Ustaz ya. Atau ada marah yang buruk. Apa itu Ustaz? Sebaliknya nih. Sebaliknya nih, ketika justru marahnya sifatnya Hmm. menghancurkan orang lain. Menghancurkan orang lain. maksudnya Menghancurkan orang lain atau menghancurkan kehidupan manusia. apa Ustaz? Contoh realnya. Wah, marah. Gini, mungkin sifatnya yang karena ini isunya isu fanatisme misalnya. Karena kelompoknya disenggol, dikritik misalnya, marah dia. Atau katakan sebenarnya nggak disenggol, cuman mungkin kalah pamor gitu ya, atau apa gitu. Dia marah, terus membela kelompoknya, tapi kan itu tidak benar kan? Karena hanya egonya dia pribadi gitu, ego kelompoknya gitu ya. Itu irodah mazmumah artinya. Irodah mazmumah. Yang tercela dia. Tercela. Kalau marahnya yang dilandasi karena kesukuan gitu ya. Betul. Asobiah kan? Asobiah. Fanatisme. Dia tidak marah bukan karena kebenaran. Oke. Gitu ya. Kalau marah karena kebenaran justru bagus. Maka dia malah marah terpuji ya, bukan tercela. Betul. Oke. Tapi terkadang ada marah lemes. Marah lemas tuh apa ya? Gimana ya? Nggak bisa marah kali ya. Dia belum makan atau gimana lemes? Nggak bisa marah mungkin gitu.
Jadi maksudnya mati rasa gitu, Ustaz? mati rasa lebih tepatnya gitu ya. Dia yang ketika kebenaran dicederai, dia nggak Nggak marah. marah. Oh itu lemes yang tadi Antum bilang tuh ya? Iya, marah lemes itu. Itu irodahnya Oh lemes. iradah yang lemes, Irodah iya yang iya. lemes gitu kan. Irodah yang entah apa, masa irodah netral. Artinya mungkin bisa jadi irodah netral itu tidak diinginkan gitu. Iya iya. Jangan jangan Dia begitu. nggak condong ke sini, nggak condong ke sini. Itu dia. Nggak bisa begitu. Oh, iya iya iya. Sebagaimana syahwat juga, kan tadi kan contohnya dari marah nih. Heeh. Syahwat kan termasuk Iradah. irodah gitu kan. Yang sifatnya dia setuju, menyetujui Mhm. sesuatu. Kalau marah tadi kan menolak Menolak sesuatu. sesuatu. Nah, syahwat juga begitu. Syahwat bisa sifatnya terpuji, Mhm. bahkan yang tertinggi tadi ketika syahwatnya Heeh. memberikan kontribusi berupa menaikkan nilai atau mengangkat nilai kemanusiaan lah. Mhm. Wah, saya pengen, ini kan syahwat. Mungkin orang ada yang Mhm. syahwatnya, keinginannya ya, punya keinginan, cita-cita Mhm. lah katakan begitu. Membuat sebuah teknologi atau membuat apalah gitu ya, sistem atau apa gitu ya, yang memang untuk memudahkan manusia Mhm. hidup lah Untuk katakan gitu. kemanusiaan lah. Untuk kemanusiaan gitu Mhm. kan. Itu syahwat tuh. Dan itu bagus. Oke. Bahkan wajib mungkin bisa gitu. Ya termasuk orang syahwatnya, saya punya uang, Mhm. pengen saya bagi-bagikan gitu kan. Untuk Oh, misalnya untuk pelajar. oke. Saya gratiskan satu sekolah ini Rp0, gurunya saya bayarin semuanya. Ya Makan udah, bergizi gratis, bisa bisa jadi. Yang penting jangan sampai keracunan kan gitu. Iya iya. Itu juga syahwat tuh. Itu syahwat, Jangan-jangan itu syahwat. Tapi itu tercela apa terpuji? ya terpuji. Oh iya itu Ya. makanya. Kalau enggak yang tadi. Iya iya. Lanjut tuh, lanjut tuh. Ada yang sebaliknya tuh Mhm. negatif, Tercela nih. tercela, Heeh. rendahan. Syahwatnya dia adalah syahwatnya dia ingin duniawi lah katakan gitu ya, Mhm. pengen punya duit gitu ya. Tapi dengan cara yang memudorotkan, membahayakan manusia. Dia pengen Mhm. eksis katakan ya, Mhm. dia irodahnya irodah sultoh, kekuasaan. Dia pengen eksis kekuasaannya dengan cara jahat terhadap rakyat. Tapi bisa jadi kejahatan itu Mhm. apa namanya, Dibungkus. dibalut, dibungkus Heeh. seakan-akan pro rakyat gitu. Banyak banget. Refleksikan sendiri-sendiri aja gitu kan. Nah, iya iya Nah, gitu. kan Terus lah bisa tuh itu tuh. punchline kan sendiri-sendiri Nah, aja. itu pancinnya tinggal ditulis di komen masing-masing aja dah gitu Hmm. ya. Nah, itu bisa begitu juga tuh. Itu syahwat tapi buruk gitu kan. Hmm. Syahwat yang buruk. Nah, sekarang eh syahwat irodah nih, ini kan Hmm. tadi kan manifestasinya ya, Iya. syahwat dan marah gitu ya. Irodah ini dalam Al-Qur'an tadi yang saya bilang di awal memang banyak sekali Hmm. di notice oleh Al-Qur'an gitu. Yang tercela ataupun yang terpuji? Yang tercela, yang terpuji atau bahkan yang tertinggi gitu kan. Oh, bahkan ada yang Bahkan terpuji. yang tertinggi gitu. Contohnya banyak sekali misalnya dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 62 Allah berfirman, "In aradana illa ihsanan Wa taufiq. wa taufiqa." Ini dan tidaklah yang kami inginkan kecuali ihsan dan taufik gitu kan. Hmm. Nah, ini irodah yang bagus, yang positif, Oke. terpuji. Karena irodahnya adalah irodah untuk Ihsan. nilai ihsan dan nilai taufik kan Taufiq. gitu kan. Atau irodahnya irodah islah. Akhirnya in uridu illa islah gitu ya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hmm. Yang tidaklah yang saya inginkan, saya irodahkan kecuali adalah islah, perbaikan. Perbaikan. Atau irodatul huda. Irodah untuk Petunjuk. apa namanya? Petunjuk. Memberikan petunjuk, Hmm. mengajak kepada Kebenaran. kebenaran gitu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Oh iya kata-kata itu irodah semua tuh Irodah semuanya tuh kan. asal katanya. Irodah menasehati. Irodatun nushi gitu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Oke. Termasuk itu kan. Terus Oh ini irodah
Yang terpuji semua Masih nih? yang terpuji semuanya nih. Oke. Irodah tuh taisir, keinginan irodah untuk membuat Memudahkan. memudahkan Hmm. gitu. Wa ma uridu an asyukka 'alaika. Aku Hmm. tidak Ingin tidaklah yang aku menyusahkan. inginkan kecuali untuk tidak menyusahkanmu gitu. Oke. Aku ingin membuatmu mudah. Berarti mempermudah Betul, gitu lawannya. kan. Irodah untuk tawadu, merendah gitu ya. Hmm. Eh wala yuriduna 'uluwan fil ardi Wala fasadan. wala fasadan. Gitu. Oh, itu tentang kehidupan akhirat itu ya. Ah, Dipertontonkan oleh mereka yang la la yuriduna yuriduna itu ya. 'uluwan fil Oh, fil ardi ardh. wala fasad. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna Yuriduna 'uluwan fil 'uluwan ardi wala fasad. wala fasad. Nah, itu Wal kan juga aqibatul muttaqin. pokoknya tentang irodah, yuridu, aroda, Hmm. in uridu kan gitu kan. Nah, begitu juga ada irodah-irodah dalam Al-Qur'an yang dijelaskan itu irodah-irodah yang Tercela. tercela, Sebaliknya nih. sebaliknya gitu kan. Hmm. Banyak sekali contohnya Ali Imran ayat 152, irodah dunia. Irodah dunia di sini harus dipahami bukan kemudian Islam atau Al-Qur'an Melarang kehidupan dunia. melarang kita mencari dunia. Berusaha ya. Tapi ketika yang dicela atau yang terlarang adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan tujuan akhir. Seharusnya kan dia jadi wasilah. Akbaru hammina. Nah, akbaru hamina kan gitu Hmm. kan. Irad dunia minkum man yuridud dunya Dunia minkum man man yuridul akhirah. Kan kalau yang yuridul akhirah itu yang positif, terpuji. Kalau yang yuridud dunya Oh, dia pengen tujuan utamanya, keinginan utamanya adalah dunia. dunia. Orientasinya. Orientasinya dunia. Tercela itu. Atau iradatul fahsya. Keinginannya adalah berbuat keji. Hmm. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Ya, ya. Nah, ini kan tentang Nabi Lut ya. Iya. Kisah Nabi Lut ya. Menggambarkan bagaimana masyarakatnya atau kaumnya Nabi Lut itu kan sampai mengatakan kata Allah, qalu mereka mengatakan kepada Lut gitu kan. Hmm. Kan engkau tahu kami itu tidak punya Syahwat. Nah, syahwat irodah dalam arti gitu kan. Iya, iya. Syahwat irodah ini syahwatnya lebih spesifik, syahwat yang sifatnya seksual gitu kan. Fi banatika. Ya, anak-anak perempuan Nggak ada kalian. syahwatnya kami syahwat seksual kami nggak ada di anak-anak perempuanmu gitu kan. Ini tercela. Kamu malah tahu kan apa yang syahwat aku tuh seperti apa, syahwat seksual aku. Iya. Maksudnya lagi bete kan Iya. gitu kan. Nah, Boti lah sebut aja. boti betul, boti. Kemudian iradatul udwan, permusuhan, memusuhi gitu ya. Fa arada an yastafizzahum minal ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Hmm. Ini tentang Firaun kalau tidak salah ya. Iya. Fa arada an yastafizzahum. Firaun ingin mengancam gitu ya atau ingin mencelakai Musa bersama Bani Israel pada saat itu. Fa aghraqnahu. Tapi akhirnya tenggelamkan kan gitu kan. Wah, banyak sekali nih iratul fasad yuriduna an tadhillus sabil. Irodah khianat. Nah, ini penting nih, mungkin harus kita bold gitu ya. Irodah berkhianat. Itu irodah juga ya? Irodah juga itu. Gimana ayatnya di dalam Quran itu? Al-Anfal 71. Wa in yuridu khianataka. Jelas sekali. Ini tentang apa ini ya? Yang jelas di sini Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang ingin berkhianat kepadamu wahai Muhammad. Kalau tidak salah begitu ya. Wa yuridu khianataka faqad khanallaha min qabl. Ayatnya kalau nggak salah itu potongannya. Jadi potongannya begitu ya. Kalau ini kan Anfal itu sebenarnya tentang perang ya. Tentang perang ada orang-orang yang berkhianat, orang-orang munafik nih. Muhammad, jika mereka berusaha mengkhianatimu, faqad khanallaha min qabl. Maksudnya mereka sudah berkhianat. Pernah sejak ada jejak rekod. Nah, itu. Jadi tentang orang-orang munafik yang satu. Nah, bahkan irodah nifak sendiri ada disebutkan secara jelas tersendiri gitu ya. Dalam surat An-Nisa ayat 91. Allah berfirman yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Ini kan berarti
main dua kaki kan. Dia punya irodah. So di sini ada, di sini ada. Gitu. Ya manukum, ya manukum. Dia ingin mengamankan kamu, Juga seakan-akan kaumnya. loyal kepada kamu. Iya. Tapi dia Ya juga. ciri khas munafik lah. Gitu. Terus Ini banyak ya, Ustaz? banyak lah ini ya. Bahkan Dr. Majid mengatakan irodah-irodah yang dicontohkan dalam Al-Quran maksudnya bukan sebagai pembatasan. Ya kalau artinya ada aja yang belum disebut di sini. Ya artinya mengikuti zaman gitu kan. Kalau hari ini irodahnya dalam bentuk yang kekinian gitu kan. Contoh misalkan kalau yang positif ya. Apa kira-kira irodah positif? Apa ya? Bangun masjid. Iya bisa jadi begitu. Apalagi misalnya irodahnya mendanai apa misalnya gitu kan, sesuatu yang baik lah gitu. Ya proyek-proyek yang baik lah gitu. Keumatan gitu yang baik gitu ya. Nah, irodah yang tertinggi yang menjadi poros adalah irodatullah. Maksudnya menginginkan Allah gitu. Lillahi ta'ala. Oh iya. Orientasinya Allah. Dalam surat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mereka ini kan kalau nggak salah ayat tentang sabar ya buat Rasul ya. Iya. Ayat tentang sabar, diminta sabar melihat timnya Rasul kan, Abu Bakar, para sahabat. Kalau sedikit kita tarik nih, Rasul aja punya tim udah sekelas Abu Bakar, perlu disuruh sabar. Karena mereka ini orang-orang yang menginginkan wajah Allah gitu. Orientasinya bukan keduniaan. Betul. Itu aja masih ada cekcoknya tuh. Betul. Ya. Ini buat belajar juga buat semua. Kalau kita punya tim tuh, ya sesoleh apapun ya ada aja. Manusiawi kan. Iya. Turiduna wajhallah surat Ar-Rum 39. Nah itu menjadi poros utama tuh. Bagaimana kemudian irodah-irodah yang baik itu bermuaranya ke situ semuanya kan. Oke. Walaupun dia ada contoh-contohnya, ujungnya harus cabang-cabangnya, porosnya ini. Ujungnya harus ke orientasi kita adalah mencari keridhaan Allah. Cari muka lah, wajah Allah kan. Ya kalau nyari muka lu gitu. Iya bener, kalau mau nyari muka Allah. Bahasanya begitu ya. Iya. Jangan kemudian ditarik ke masalah akidah lagi gitu kan. Enggak. Ada yang begitu kadang tuh ya. Nah, tapi itu yang tertinggi. Tapi kemudian ada yang lebih tinggi lagi dalam arti dia menjadi payung. Wih, apa itu? Irodah apa? Macam irodah milik Allah. Kan Allah terkadang berbicara bahwa Allah zatnya yurid sesuatu gitu. Itu yang kemudian menjadi payung sehingga kebaikan-kebaikan semakin meluas, mengalir dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau dalam konteks ini ke kitanya gimana, Ustaz? Maksudnya kalau tadi kan yuriduna wajah Allah, irodah wajah Allah itu kan insya Allah bisa ya. Kalau yang ini gimana? Kalau ini sifatnya maksudnya Allah itu memberikan aturan-aturan, petunjuk-petunjuk atau membuat hukum-hukum sunatullah gitu ya yang berjalan di muka bumi ini yang tentu sepaket ya sama aturannya gitu ya. Itu sebenarnya irodah Allah adalah kebaikan yang begitu besar. Enggak, maksudnya sebagai ini berarti kita gini, kita harus taat dengan apa yang Allah mau gitu. Betul. Oh kayak gitu. Betul. Dan kita harus menyadari bahwa irodatullah itu ketika Allah menciptakan hukum-hukum, sunatullahnya, bagaimana hukum di alam ini berjalan, kemudian peraturan-peraturannya, itu sebenarnya isinya adalah kebaikan loh kalau kita coba dalami lebih lanjut lagi gitu. Kalau kita renungi lebih dalam lagi gitu. Terkadang kan orang merasanya cuman ketika dikerjakan berat nih gitu. Oh akan lebih ringan kalau ini tapi maunya Allah. Nah, gitu kali, bener gak kalau gitu? Iya sampai kemudian merenungi konsekuensi yang terdalamnya gitu. Karena misalnya gini ya, Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum.
Oke. Allah itu tidaklah menginginkan sesuatu dengan Mhm. perintahnya, dengan Iya. sunatullahnya gitu ya. Untuk menyusahkan tuh nggak Oh, mungkin iya. itu, mustahil. Justru yang Allah inginkan adalah untuk mensucikan kalian gitu. Jadi kita memandang aturan Allah itu adalah kemauan Allah yang positif buat Betul, kita, betul, betul, gitu ya. Jadi betul. jatuhnya, iya sekian banyak aturan ini dalam syariat, Mhm, itu kemauan Allah. mhm. Tapi kita harus lihat di ayat yang lain bahwa itu adalah kemudahan. Betul, betul. Kalau kita jalan bukan sebuah yang menyusahkan. Mhm. Kalau dalam surat Toha tuh, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Oh, Ini Quran nggak buat lu sengsara lah sengsara. gitu bahasanya. Mhm. Ya, selaras dengan Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra Yusra wala wa la yuridu yuridu bikumul usr. usra." Ya sholat 5 waktu aja, Itu iradah Allah itu kan irodah Allah tuh, dan itu kemudahan. kemudahan kan, Oh iya sebelumnya kan 50 waktu 50. Ustaz. Gimana coba? Ya nggak ada waktu Ustaz buat ngopi. Ya 5 kali aja Masih ada yang masih ya ngurang-ngurangin. iya kan. Iya, iya, iya. Itu pun kalau dalam keadaan safar dengan Masih jarak ada tuh. tertentu ada keringanannya lagi. Itu irodatullah. Oh iya, iya, iya. Allah suka lagi kalau rukhsahnya diambil. Nah, itu dia tuh. Gimana tuh ya? Sebenarnya kalau kita coba makanya nih kadang orang malas berpikir sih Lebih dalam. lebih dalam Hmm. sehingga nggak kena gitu loh. Belum lagi nih ada ayat yang dimulai gitu. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Nah, Itu kan berarti oke kita pendosa nih. betul. Tapi Allah bilang Allah ingin mengampuni kalian. Nah, Berarti kan itu iradatullah kan itu iya, pasti kan? iya. Itu Allah artinya kan Allah paham kok kalian itu sangat berpotensi berdosa. Oh iya, Ini iya. bukan dalam konteks melegalisasi perbuatan dosa ya, "Oh, kalau Enggak, gitu gue berbuat dosa aja enggak. boleh." Enggak, tapi Allah tahu. Allah ketika menciptakan manusia, manusia punya unsur ini, punya sifat karakter, Mhm. punya jiwa yang begini begitu. Allah tahu manusia itu, eee, Potensial. berpotensi berbuat dosa kan gitu kan. Makanya dalam aduh saya lupa ayatnya apa gitu ya, eee ayat itu beberapa ayat itu menjelaskan bahwa orang muttaqin, orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai al-muttaqin gitu ya, Mhm. orang bertakwa, itu juga, sangat mungkin sekalipun dia adalah, pernah berbuat fahsya gitu loh, Mmm. berbuat dosa besar lah gitu, bisa itu tetap jadi muttaqin gitu loh. Ya Mhm. dengan spesifikasi tertentu ya, artinya ketika dia bersegera untuk bertaubat gitu, Betul. kan begitu. Itu puncaknya, lebih dari puncak apa tadi antum bilangnya? Payungnya. Payungnya Mmm. payungnya. Itu kayak beberapa macam iradah tadi ya, Ustaz, Heeh. ya? Nah, inilah hal-hal yang berkaitan tentang iroda. Mhm. Artinya apa itu iroda? Iya. Kenapa kita perlu memperhatikan iroda? Sehingga ketika kita melihat ada sebuah fenomena gitu ya, Mhm. kok orang ini jahat, kok orang ini baik, Mhm. kok orang presiden ini Mhm. nggak ngomongin presiden siapa, maksudnya bisa jadi ngomongin Xi Jinping, Trump gitu kan. Ya nggak usah kepedean juga. Nah, itu dia gitu. Oke, iya, iya. Kenapa kok presiden ini baik banget atau presiden ini kok jahat banget kan Mhm. gitu kan. Ya kayak Netanyahu aja kurang gila apa gitu kan. Mhm. Selesai ini lanjut lagi ke Lebanon. Itu kan wah itu apa ya? Salah satu kan kita kadang Mhm. mencari kenapa dia begitu ya. Nah, ini nih salah satunya nih. Itu irodah. Irodahnya nih bermasalah nih. Hmm. Nah, Masuk nih, masuk ya. sehingga pertanyaan berikutnya, gimana kemudian kita menjaga irodah agar tetap lurus? Hmm. Atau bagaimana mengembangkan irodah agar kemudian tujuannya positif? Iya. Bagaimana menjaga irodah agar justru jangan mati rasa? Oh iya, Nah, lemes yang antum bilang tadi, lemes heeh. itu kan. Ini yang Itu. ini yang coba kita akan bahas pada pertemuan yang Oh bukan selanjutnya sekarang nih? kayaknya. Jangan Oh bukan sekarang. sekarang, masyaallah. Ya baik teman-teman, irodah jadi setiap kita tuh sebenarnya sudah dibekali sepaket oleh Allah kita punya irodah. Hmm, Kenapa ini menjadi pembahasan? Mungkin saya coba ringkaskan ya ya, teman-teman, reviewkan karena dari mulai irodah inilah yang akan menjadikan seseorang yang dia akan soleh dan muslih
atau bergantung kepada si soleh ini apa irodahnya. Tadi Ustaz Ria juga sudah membahas ada beberapa macam irodah yang terpuji, irodah yang tercela, irodah yang tertinggi, bahkan ada irodah yang paling tingginya yaitu iradatullah. Baik teman-teman, pertama syukran Ustaz Bambang atas kesempatannya. Oh ya Bu. Ini masih dalam rangkaian ini. Jadi pelan-pelan banget ya teman-teman, kita coba pelajari bagaimana sih menjadi sosok yang soleh plus muslih atau jadi muslim yang ideal lah gitu teman-teman ya. Semoga dari episode per episode kita mulai paham lah, meskipun sedikit, meskipun pelan-pelan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah tadi Ustaz sudah sampaikan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan bagaimana mengembangkan iradah tersebut agar supaya iradah tadi berada di jalur-jalur positif. Wallahu ta'ala alam. Kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.